Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan kali ini with me Gilang Ramadan. Bersama saya Gilang Ramadan, we are going to talk a material that is very interesting. And the material is descriptive text. Before we are going to talk the main material of descriptive text, alangkah baiknya ya kita mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yang kita perlu ketahui yaitu kompetensi dasar yang kita gunakan. Kita sebut saja kompetensi dasar ini menjadi KD. KD yang kita gunakan pada materi descriptive text kali ini yaitu KD 3.4 dan juga 4.4. KD 3.4 berbunyi membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Teksnya pendek dan sederhana, sesuai dan konteks penggunaannya. Kemudian KD 4.4 berbunyi menyusun teks deskripsi lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kemudian selain kompetensi dasar, ada juga indikator pencapaian yang perlu kita ketahui. Indikator pencapaian yang kita gunakan pada materi deskriptif teks kali ini ada beberapa, yaitu menentukan fungsi sosial, menganalisis struktur teks, menemukan unsur kebahasaan, meresum teks deskriptif, membuat teks deskriptif, dan juga menyajikannya. Di sini semua untuk deskriptif teksnya yaitu perihal tempat wisata maupun bangunan bersejarah ya. Kemudian selain indikator pencapaian ada juga nih tujuan pembelajarannya, mengapa kita belajar deskriptif teks kali ini. Setelah melalui pembelajaran ini diharapkan kita semua mampu menentukan fungsi sosial teks, mampu menganalisis struktur teks, kemudian mampu menemukan unsur kebahasaan, dan mampu membuat teks deskriptif sederhana terkait tempat wisata maupun bangunan bersejarah. Setelah semuanya kita lalui, maka kita juga diharapkan mampu untuk menyajikan secara lisan teks deskriptif yang telah kita buat. Nah, teman-teman, as we can see here, there are 4 tourism destinations that are very famous in Indonesia. Lawang Sewu in Semarang, Gunung Bromo in Malang, Candi Prambanan, and Tugu Jogja in Yogyakarta. Have you ever visited these places? Nah, tempat-tempat wisata tersebut bisa kita jadikan sebagai sumber untuk penulisan deskriptif teks nanti. Kita ambil contoh ya, Lawang Sewu. What can you see in this picture? Ya tentu saja ini adalah fotonya Lawang Sewu. Namun apabila kita pernah ke sana maupun pernah membaca perihal Lawang Sewu, kita pasti tahu nih kenapa disebut Lawang Sewu. Dari namanya saja ya, Lawang itu pintu, Sewu itu 1000. Jadi bisa disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu. And Lawang Sewu is a tourism place in Semarang and it is very famous. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 hingga 1907 dan banyak orang berpikir bahwa Lawang Sewu ini cukup menyeramkan. Sebelum lebih lanjut kita membahas atau membuat teks deskripsi tentang Lawang Sewu, nah kita bahas dulu nih, apa sih deskriptif teks tersebut, language features-nya apa saja, structure-nya apa, dan example-nya bagaimana. Now we are talking about descriptive text. What is descriptive text? Nah, teman-teman, di sini kita akan mulai membahas apa itu descriptive text atau yang sering kita kenal dengan sebutan teks deskripsi. Descriptive text is a text that explain or describe something. For example, describe a thing, people, historical places, and the others. Jadi, secara singkatnya, descriptive text adalah suatu jenis teks yang menjelaskan secara terperinci sesuatu hal seperti sebuah benda, people, orang,
historical places, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata, dan lainnya. Dan itu semua dijelaskan secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang telah dituliskan oleh penulis tersebut. Now we are going to talk about the language features of descriptive text. Nah, di sini kita akan mempelajari language features atau unsur kebahasaan apa saja sih yang ada di dalam descriptive text. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah pernah nih belajar simple present tense. Nah, di sini kita gunakan lagi nih simple present tense dalam descriptive text. Nah, kalau simple present tense di descriptive text ini berfungsi sebagai suatu tense atau sebagai suatu tenses yang menunjukkan bahwa apa yang kita jelaskan ini tidak pernah berubah atau sebagai sebuah fakta yang akan terus terjaga kebenarannya seperti itu. Sebagai contoh kalimatnya ya, Prambanan is the largest Hindu temple in Indonesia. Prambanan adalah sebuah candi Hindu terbesar di Indonesia. Di sini bisa kita perhatikan simple present tense-nya itu ditunjukkan oleh to be is. Nah, diingat-ingat lagi ya untuk pembelajaran simple present tense-nya itu seperti apa. Singkatnya, simple present tense itu menggunakan to be bentuk pertama maupun kata kerja bentuk pertama. Di sini contohnya adalah to be is. Kemudian unsur kebahasaan selanjutnya ada descriptive adjective. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi nih, adjective itu sendiri apa sih? Nah, adjective itu adalah kata sifat. Nah, di sini kan descriptive adjective singkatnya atau secara sederhana ya, kita sebut saja nih, sebuah kata sifat yang menjelaskan sebuah kata benda. Kita ambil contoh aja langsung. Mount Bromo has high and rough way to climb up, but you can see beautiful scenery on top of that. Nah, di sini kan ada Mount Bromo has high and rough way to climb up. Nah, kita perhatikan kata atau frase yang digaris bawahi itu ada high and rough way. Nah, di sini kita teliti lebih lanjut. Nah, untuk adjektifnya yang mana, deskriptif atau noun-nya yang mana. Nah, di sini untuk noun-nya itu way, jalan ya. Adjektifnya high dan rough. Jadi, high dan rough ini menjelaskan way-nya tersebut. Nah, high itu tinggi, rough ini terjal atau curam. Nah, jadi menjelaskan ya jalannya itu seperti apa. Jalan ke Bromo untuk mendakinya itu ya, high and rough way, terjal dan curam. But you can see beautiful scenery on top of that. Nah, di sini ada juga yang frase yang digaris bawahi yaitu beautiful scenery. Nah, beautiful itu adjektifnya. Scenery ini adalah noun atau sesuatu yang dijelaskan oleh adjektif tersebut. Makanya di sini ada beautiful scenery, pemandangan yang indah. You can see beautiful scenery on top of that. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu descriptive text, definition-nya, unsur kebahasaan atau language features-nya, kita lanjut ke structure-nya. Untuk descriptive text sendiri ini cukup simple saja atau cukup sederhana untuk structure-nya, yang mana pada isinya itu ada identification dan description. Di sini bisa kita perhatikan ya. Untuk identification-nya, this part tells about the introduction of something that will describe. Nah, jadi sederhananya untuk identification ini adalah introduction atau pendahuluan. Apa sih yang ingin kita bahas? Kemudian description-nya ini berisikan tentang detail information seperti karakteristiknya, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, atau karakteristik lainnya. Now we are going to talk about the example of descriptive text. Nah, di sini kita bisa perhatikan nih, apa sih contohnya? Ya, contohnya kita ambil Lawang Sewu. Di sini sebagai contoh sederhananya ada teks tentang Lawang Sewu terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama itu berupa identification atau introduction atau pendahuluannya. Kemudian paragraf kedua itu description, inti dari penjelasan apa itu Lawang Sewu seperti itu. Nah, kita bisa perhatikan secara singkat saja apabila ingin diperhatikan lebih detail bisa
teman-teman jeda terlebih dahulu untuk video ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berbicara tentang what is descriptive text, we talk about definition, language feature, structure, and for the example. Nah, sekarang tugas teman-teman di rumah ini mencari. Apa yang dicari? Find the meaning and practice to say these words. Nah, teman-teman di rumah silahkan cari arti kata-kata yang ada pada tampilan ini, kemudian buat video cara pengucapannya. Nah, teman-teman bisa nih cari di Google Translate bisa, atau di sumber lainnya, di kamus, dictionary bisa. Nah, dicari ya, tulis tourism place misal. Nah, itu apa artinya, pengucapannya seperti apa. Itu untuk pengucapan silahkan teman-teman bikin video di rumah, kemudian upload di LMS yang sering kita gunakan. Nah, selain tugas pertama, ada lagi nih tugas keduanya. Apa itu tugas keduanya? Write a short descriptive text about the historical buildings around you. Jadi teman-teman menulis sebuah descriptive text tentang historical buildings around you, bangunan bersejarah di sekitar teman-teman. Misalkan teman-teman nggak mau nih bangunan bersejarah, bisa teman-teman tuliskan descriptive text tentang tempat wisata di sekitar teman-teman. Kan banyak tuh di Palangkaraya ini tempat-tempat wisatanya. Oke, I think it's enough from me. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya teman-teman. Nanti kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. See you!